Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisha Ananda Safitri selaku moderator dalam presentasi kepada kali ini. Di sini kami akan membahas mengenai distribusi probabilitas normal pada bab 7. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Aulia Nisha Ananda Safitri dengan NIM akhir 011. Kemudian rekan saya Alfia Rahmania dengan NIM akhir 100. Saya Nadia Alifas Mawardana dengan NIM akhir 271. Saya Yumna Septi dengan NIM akhir 296. Saya Azahra Aulia Intan Firdaus dengan NIM akhir 158. Saya Ahmad Adi Rosiki dengan NIM akhir 215. Baik, presentasi akan kami mulai. Untuk sasaran, pertama memahami perbedaan antara distribusi diskrit dan kontinu, kemudian menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku untuk distribusi seragam, kemudian ada menghitung probabilitas dengan menggunakan distribusi seragam, kemudian ada membuat daftar ciri-ciri distribusi probabilitas normal, kemudian ada menentukan dan menghitung nilai Z, kemudian probabilitas suatu observasi berada pada di antara dua titik pada distribusi probabilitas normal. Kemudian menentukan probabilitas suatu observasi berada di atas atau di bawah suatu titik pada distribusi probabilitas normal. Kemudian menggunakan distribusi probabilitas normal untuk memperkirakan distribusi binominal. Next. Kemudian di sini bisa dilihat ada gambar dari distribusi, contoh dari gambar distribusi probabilitas seragam, yaitu distribusi probabilitas seragam mungkin merupakan distribusi paling sederhana untuk variabel acak kontinu. Distribusi ini berbentuk persegi panjang dan ditentukan oleh nilai minimum dan maksimum. Untuk gambar bisa dilihat di slide. Kemudian di sini ada rumus rata-rata, distribusi seragam, dan deviasi standar. Next. Distribusi seragam contohnya seperti Southwest Arizona State University menyediakan layanan bus bagi mahasiswa selama mereka berada di kampus. Bus tiba di halte North Main Street dan College Drive setiap 30 menit antara pukul 6 dan pukul 11. Pada hari kerja, mahasiswa tiba di halte bus secara acak. Waktu tunggu mahasiswa terdistribusi secara seragam dari 0 hingga 30 menit. Kemudian diminta untuk menggambarkan grafik distribusi ini. 2. Berapa lama seorang siswa biasanya harus menunggu bus? Dengan kata lain, berapa waktu rata-rata atau berapa waktu tunggu rata-rata, berapa simpangan baku waktu tunggunya. Kemudian yang ketiga ada berapa kemungkinan seseorang akan menunggu lebih dari 25 menit, dan keempat, berapa kemungkinan seseorang atau siswa akan menggunakan atau menunggu antara 10 hingga 20 menit. Kemudian di sini ada contoh gambarnya. Di sini ada contoh gambar grafiknya seperti pada tabel tersebut. Artinya berapa lama seorang siswa biasanya harus menunggu bus. Kata lain, berapa waktu tunggu rata-ratanya, berapa simpangan bakunya. Di samping tersebut ada rumusnya dan hasilnya menjadi 8,66. Artinya, berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu lebih dari 25 menit? Rumusnya juga ada pada tabel samping tersebut, dan hasilnya 0,1667. Yang terakhir, berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu antara 10 dan 20 menit? Untuk hasil akhirnya 0,3333. Hasilnya karakteristik normal distribusi probabilitas. Yang pertama, dia berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak di pusat distribusi. Yang kedua, rata-rata aritmatika median dan modusnya sama. Yang ketiga, total luas di bawah kurva adalah 1
4,00, setengah luas di bawah kurva normal berada di sebelah kanan titik pusat ini dan setengahnya lagi di sebelah kirinya. Untuk yang keempat, diasimetris tentang rata-rata. Yang kelima, diasintotik. Kurva semakin mendekati X sumbu tetapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Dan kata lain, ekor kurva memanjang tanpa batas di kedua arah. Yang terakhir, lokasi distribusi normal ditentukan oleh mean. Penyebaran atau sebaran distribusi ditentukan oleh deviasi standar. Selanjutnya, distribusi normal secara grafis. Pada slide ini terdapat kurva yang menggambarkan bahwa sebagian besar data berkumpul di sekitar rata-rata, sedangkan nilai ekstrim lebih jarang muncul. Lalu selanjutnya ada distribusi normal keluarga. Pada slide ini terdapat contoh distribusi normal keluarga yang menjelaskan bahwa distribusi normal bisa memiliki bentuk yang berbeda tergantung pada rata-rata dan simpangan bakunya. Lalu selanjutnya distribusi probabilitas normal standar. Yang pertama, distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Yang kedua, ini juga disebut Z distribusi. Yang ketiga, AZ nilai adalah jarak antara nilai yang dipilih yang ditunjuk X dan rata-rata populasi, dibagi dengan deviasi standar populasi. Rumusnya sudah terdapat pada slide berikut. Lalu selanjutnya adalah area di bawah kurva normal. Pada slide ini menjelaskan cara membaca tabel distribusi normal atau Z-tabel untuk mencari luas area di bawah kurva normal. Next. Selanjutnya yaitu contoh distribusi normal. Pendapatan mingguan mandor shift di industri kaca mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata $1.000 dan deviasi standar $100. Berapa Z nilai untuk pendapatan? Sebut saja X. Untuk mandor yang berpenghasilan $1.100 per minggu, untuk mandor yang berpenghasilan $900 per minggu. Nah, untuk pengerjaannya sudah terdapat pada slide berikut. Selanjutnya adalah aturan empiris. Nah, aturan empiris ini terdapat 3 poin. Yang poin pertama adalah sekitar 68% area di bawah kurva normal berada dalam satu deviasi standar dari rata-rata. Poin yang kedua adalah sekitar 95% berada dalam jarak 2 deviasi standar dari nilai rata-rata. Dan poin yang terakhir adalah hampir semua berada dalam 3 deviasi standar dari nilai rata-rata. Next. Selanjutnya adalah contoh dari aturan empiris. Sebagai bagian dari program jaminan kualitasnya, Autolite Battery Company melakukan pengujian daya tahan baterai. Untuk baterai alkalin sel D tertentu, daya tahan rata-ratanya adalah 19 jam. Daya tahan baterai mengikuti distribusi normal dengan deviasi standar 1,2 jam. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sekitar 68% baterai rusak antara 2 nilai berapa? Sekitar 95% baterai rusak antara 2 nilai berapa? Dan hampir semua baterai gagal antara 2 nilai berapa? Untuk perhitungannya dapat dilihat di slide dan digambarkan juga dalam grafik berikut ini. Selanjutnya adalah distribusi normal dalam menemukan probabilitas. Dalam contoh sebelumnya, kami melaporkan bahwa pendapatan mingguan rata-rata seorang mandor shift di industri kaca didistribusikan secara normal dengan rata-rata $1.000 dan deviasi standar $100. Berapa kemungkinan memilih seorang mandor yang mendapatkan pendapatan mingguannya antara $1.000 dan $1.100? Untuk distribusinya dapat dilihat seperti yang digambarkan pada grafik berikut ini.
Selanjutnya adalah distribusi normal dalam menentukan probabilitas. Nah, di sini skor Z memberitahu kita berapa banyak deviasi standar jarak suatu nilai dari rata-ratanya. Formula dari skor Z adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Untuk X sama dengan $1.000 diperoleh hasil sebesar 0, dan untuk X sama dengan $1.100 diperoleh Z sebesar 1. Nah, untuk menemukan area untuk Z juga dapat dilakukan menggunakan Excel, menggunakan fungsi seperti yang sudah tertera pada slide berikut ini. Ada distribusi normal dalam menentukan probabilitas. Contoh yang kedua, lihat informasi mengenai pendapatan mingguan Mandor Shift di industri kaca. Distribusi pendapatan mingguan mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata $1.000 dan deviasi standar $100. Berapa peluang memilih Mandor Shift di industri kaca yang pendapatannya antara $750 dan $1.000? Perhitungannya bisa dilihat di slide berikut. Lalu contoh yang ketiga, lihat informasi mengenai pendapatan mingguan Mandor Shift di industri kaca. Distribusi pendapatan mingguan mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata $1.000 dan deviasi standar $100. Berapa peluang memilih Mandor Shift di industri kaca yang pendapatannya kurang dari $750? Didapatkan hasil yaitu 0,0179. Lalu yang ketiga, berapa peluang memilih Mandor Shift di industri kaca yang pendapatannya antara $840 dan $1.200? Untuk pendapatannya $840 didapatkan hasilnya minus 1,60, dan untuk pendapatannya $1.200 hasilnya adalah 2. Lalu yang terakhir ada berapa peluang memilih Mandor Shift di industri kaca yang pendapatannya antara $1.150 dan $1.250. Hasilnya untuk $1.150 adalah 1,5, dan untuk pendapatan $1.250 hasilnya adalah 2,5. Lalu ada menggunakan Z dalam mencari X luas yang diberikan. Contohnya Layton Tire and Rubber Company ingin menetapkan jaminan jarak tempuh minimum untuk ban MX100 barunya. Hasil uji coba menunjukkan jarak tempuh rata-rata adalah 67.900 dengan sebuah deviasi standar 2,050 mil dan distribusi mil mengikuti distribusi probabilitas normal. Ia ingin menetapkan jarak tempuh minimum yang dijamin sehingga tidak lebih dari 4%. Ban harus diganti. Berapa jarak tempuh minimum yang dijamin Layton? Kemudian di sini ada menggunakan Z dalam mencari X luasan yang diberikan. Di sini ada contoh soal dan jawabannya. Next. Kemudian di sini menggunakan Excel dalam mencari X luas yang diberikan. Kemudian ini contoh Excelnya. Next. Aproksimasi normal terhadap binominal. Distribusi normal atau distribusi kontinu menghasilkan perkiraan baik dari nilai distribusi binominal atau diskrit untuk nilai-nilai besaran n. Distribusi probabilitas normal umumnya merupakan perkiraan yang baik terhadap distribusi probabilitas binominal ketika n dan n1 keduanya lebih besar daripada n atau 5. Next.
Kemudian di sini ada contoh dari aproksimasi normal terhadap binominal menggunakan distribusi normal sebagai pengganti distribusi nominal atau binominal untuk nilai-nilai besaran n tampaknya masuk akal karena seperti n meningkat, distribusi binominal semakin mendekati distribusi normal. Next. Faktor koreksi kontinuitas. Nilai 0,5 dikurangi atau ditambahkan, bergantung pada masalahnya, ke nilai yang dipilih ketika distribusi probabilitas binomial dalam kurung distribusi probabilitas diskrit, yaitu didekati dengan distribusi probabilitas kontinu, yaitu distribusi normal. Next. Cara menerapkan faktor koreksi, yaitu hanya 4 kasus yang mungkin muncul. Kasus-kasus tersebut adalah yang pertama untuk probabilitas setidaknya X terjadi. Gunakan area tersebut di atas X min 5. Lalu yang kedua untuk probabilitas bahwa lebih dari X terjadi, yaitu gunakan area di atas X plus 5. Ketiga, untuk probabilitas bahwa X atau kurang terjadi, itu gunakan area di bawah, yaitu X min 5. Lalu untuk probabilitas bahwa kurang dari X, yaitu gunakan di bawah atau X plus 5. Next. Aproksimasi normal terhadap binomial, yaitu contoh pertama itu misalkan manajemen restoran pizza Santoni menemukan bahwa 70% pelanggan barunya kembali untuk makan lagi selama seminggu, di mana 80 pelanggan baru, yaitu pertama kali makan di restoran Santoni. Berapakah kemungkinan 60 orang atau lebih akan kembali untuk makan lagi? Next. Nah, untuk cara pengerjaannya di sini yaitu tabel peluangnya menunjukkan nilai peluang untuk berbagai jumlah pelanggan yang kembali, yaitu dari 43 sampai 68. Nilai yang di-highlight di situ adalah X lebih dari atau sama dengan 60. Karena kita ingin mencari total peluang di sisi kanan distribusi. Nah, hubungannya dengan grafik di sebelah kanan itu memperlihatkan bentuk distribusi binomial yang mendekati distribusi normal. Area yang diarsir di bagian kanan menunjukkan wilayah X lebih dari sama dengan 60, yaitu area dengan total peluang 0,197. Next. Aproksimasi normal terhadap binomial, yaitu langkah pertama kita temukan mean dan variance dari distribusi binomial dan temukan sesuai dengan X dari 59,5 dalam kurung X min 5 faktor koreksi. Lalu langkah keduanya kita tentukan luas daerah 59,5 dan seterusnya. Untuk cara pengerjaan dan grafik dapat dilihat di slide berikut. Next. Itulah akhir dari bab 7. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya harap dengan presentasi ini dapat memberikan insight baru. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.